Di sini, gue bakal sharing pengalaman gue selama 2 tahun menjadi mahasiswa kedokteran. Kenalin, gue Rizko, seorang mahasiswa kedokteran yang udah kuliah 4 semester. Jadi sekarang lagi menjalani semester 4. Dan di sini, gue mau sharing pengalaman gue secara subjektif. Gue tuh diterima di kedokteran adalah sebagai orang yang bodoh. Artinya, gue nggak punya banyak informasi tentang dunia kedokteran yang nyambung ilmunya, misal kayak biologi, kimia, itu gue di SMA tuh nol besar. Jadi ketika gue masuk, gue tuh bener-bener ngerasa adalah orang yang paling bodoh. Tapi, dari kebodohan gue itu, sampai sekarang, gue tuh masih bisa bertahan. Buat membahas kenapa bisa kayak gitu, gue akan bagi video ini menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan membahas waktu sebelum kuliah. Yang kedua, itu 1 tahun pertama di kedokteran. Yang ketiga itu adalah 2 tahun di kedokteran tuh gimana sampai sekarang. Oke, kita masuk ke awal sebelum kuliah terlebih dahulu. Gue lahir di Lampung, di sebuah desa kecil yang jauh dari peradaban. Jadi waktu gue SD, gue tuh dibeliin buku sama orang tua gue, buku paket Erlangga, ada banyak bukunya, jadi ada IPA, ada IPS, ibaratnya kayak gitu, ada PPKN, ada dan macam-macam. Nah, buku-buku itu selalu setiap malam harus dipelajari. Sama, naik kelas 2 beli buku baru, pelajarin. Sampai gue kelas 6. Nah, dari effort semua itu, akhirnya gue bisa ranking 1. Setiap naik kelas tuh gue ranking 1 semuanya. Waktu itu ada pernah sekali ke Gojek ranking 2. Tapi yang lainnya ranking 1 gitu, sampai gue lulus. SD. Oke, masuklah ke SMP. Di SMP, itu orang tua gue udah nggak paham kurikulumnya kayak gimana. Udah nggak paham materinya tuh kayak gimana, cara ngajarnya kayak gimana, udah nggak paham. Karena waktu itu udah mulai sulit kan. Nah, juga waktu SMP ini, gue merasa gak mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah gue waktu itu. Karena waktu itu, gurunya tuh beberapa tuh ada yang nggak masuk. Nah, karena nggak masuknya orang-orang ini, itu membuat pemahaman dasar gue waktu itu nggak ada. Jadi kayak basic matematika gue tuh jelek banget, Pak. Matematika, IPA gue tuh basicnya jelek banget. Nah, karena itu udah jelek dari awal, pemahaman dasarnya nggak kebentuk, akhirnya terus gue naik kelas. Nah, gue naik kelas ini kan perlu materi dasar kan buat memahamin buat yang selanjutnya. Itu nggak bisa, Bos. Itu susah banget. Akhirnya gue malas belajar. Nah, gue malas belajar ini bertahan sampai gue kelas 12 SMA. Gue bener-bener siswa yang jarang banget belajar. Informasi gue tentang kimia, biologi, itu sedikit sekali. Nah, singkat cerita pada kelas 12 ini, gue disuruh untuk jadi dokter sama keluarga gue. Oke, gue menyakinkan diri gue untuk menjadi dokter. Berangkat dari situ, gue mencoba mendaftarkan diri gue ke univ swasta. Nah, gue daftarnya itu pakai apa? Pakai jalur prestasi. Prestasi gue apa? Prestasi gue adalah videografi. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue tuh sering buat video mulai dari SMP sampai SMA. Gue sering banget ikut lomba-lomba video dan itu kan dapat sertifikat. Sertifikat itulah yang gue masukin di kolom pendaftaran buat buat gue daftar jalur prestasi. Dan hari itu tuh pendaftarnya tuh bener-bener kayak hamin jam udah tutup gitu. Udah hamin 1 hari atau hamin jam ketutup. Gak lama kemudian, seminggu kemudian, pengumumannya muncul dan gue keterima, Bos. Jadi gue tuh masih ada sisa waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan SMA, tapi gue udah keterima di Fakultas Kedokteran. Itu malas, Pak, sekolah rasanya. Jadi udah gak ada semangat buat sekolah waktu itu. Tapi waktu itu tuh ada tekad buat nyoba univ negeri. Akhirnya gue belajar buat SNBT. Balik lagi, karena basic matematik gue tuh jelek banget, gue males di situ. Dan akhirnya nilai SNBT gue 400. Jelek banget, najis. Gue gak terima di negeri. Akhirnya gue tetap di swasta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahun pertama gue sebagai mahasiswa kedokteran. Tahun pertama sebagai mahasiswa kedokteran itu adalah tahun yang sangat berat menurut gue. Jadi waktu itu kan awal masuk itu ospek. Ospek itu ada ospek univ, ospek fakultas, sama ospek prodi. Itu berjalan sekitar ya 1 atau 2 bulan gue lupa. Tapi itu lumayan capek. Selanjutnya gue masuk ke bener-bener kuliah gue. Jadi kebanyakan di kedokteran itu kuliahnya tuh udah dipaketin per modul atau per blok. Jadi kalau di kampus gue itu per modul. Misal bulan ini tuh modul sel. Ya udah, tentang sel, tentang metabolisme, tentang ini itu, dan itu tuh berjalan selama 1 bulan. 1 bulan tuh kan 4 minggu. Nah, dalam 4 minggu ini, setiap 2 minggu tuh nanti ada ujian. 2 minggu pertama ujian, terus minggu keempat itu ujian. Jadi setiap
1 bulan tuh 2 kali ujian, kayak gitulah gambarannya. Nah, di tahun pertama ini, di modul pertama, gue tuh belum tahu caranya belajar di kedokteran tuh gimana. Karena waktu itu juga masih belajar tentang bagaimana caranya belajar, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara time management. Itu diajarin waktu awal kuliah. Itu kan sebenarnya kan materi-materi yang bisa dinalar. Tapi di situ gue salahnya adalah ngeremehin. Gue nggak merhatiin ketika dosen menyampaikan. Padahal ternyata yang disampaikan sama dosen itu keluar di ujian nanti. Gue nggak merhatiin itu. Gue mikirnya, oh ini bisa dinalar nih. Gampang ah nanti kalau misal ujian. Nah, dari mindset yang kayak gitu, nilai gue jelek Pak waktu itu. Waktu itu nilainya B. Nah, selanjutnya next kita ke modul selanjutnya. Jadi waktu itu kan di semester 1 nih, waktu itu ya, tahun pertama semester 1 itu ada 4 modul kalau nggak salah. Jadi pertama tuh berpikir kritis, yang kedua ini adalah modul yang udah membahas tentang manusia. Waktu itu membahas sel dan metabolisme dan jaringan. Ya pokoknya bagian kecil dari manusia gitu. Nah, di situ gue membulatkan tekad gue untuk rajin belajar. Ya karena nilai sebelumnya jelek, jadi di situ gue nge-push diri gue, motivasi diri gue, ayo Resko, kamu adalah anak pertama, kamu dibayarin di kedokteran ini mahal, dan kamu jangan sia-siain kesempatan ini, masa kamu mau jadi mas-masan, masa kamu jadi goblok gitu kayak SMA. Di situ gue benar-benar push diri gue buat belajar setiap hari. 24/7 itu benar-benar baca buku ini. Jadi ini adalah kayak kitabnya bocah FK yang baru masuk itu. Ini materi dasarnya tuh di sini. Ini ada 20 volume buku ini. Jadi gua tiap hari tuh baca sambil dari sapi, baca sambil dari sapi. Nah, menurut gua di sini pelajaran yang bisa gua kasih ke kalian kalau misal kalian maba kedokteran di sini atau maba secara umum, kalian tuh kalau misal mau punya kebiasaan belajar, kalian cari circle yang mereka tuh belajar, mereka rajin belajar. Jadi waktu itu ketika gue awal kuliah, waktu itu tuh asrama Masian. Jadi belum bisa kos, harus asrama dulu. Kan ngumpul kan di situ. Ya udah, ada orang yang ngumpul belajar, gue ikut. Di situ, dengan kita ikut orang-orang seperti itu, yang mereka rajin belajar, kita bakal ketarik, ikut belajar juga. Nah, ketika kita ikut belajar di situ, kita tuh bisa explore. Oh, cara belajar dia kayak gini. Oh, cara belajar dia kayak gini. Oh, yang efektif tuh kayak gini. Pada akhirnya, kita nanti bisa nemuin style kita sendiri. Walaupun pada akhirnya nanti kita nggak terus-terusan sama mereka, tapi dengan adanya kita sama mereka, kita tuh bisa tahu jadi diri kita. Intinya kayak gitu. Nah, nanti dari situ, kita bisa tahu, oh, gue tuh ternyata cara belajarnya kayak gini loh. Dan itu nggak secepat itu prosesnya, masih butuh waktu beberapa bulan kalau waktu itu. Gue belum bisa langsung belajar seperti metode yang sekarang gitu. Dengan adanya gue tadi di awal kuliah tadi, di modul sel tadi, gue bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar, di situ nilai gue lumayan keangkat lah. Jadi AB, jadi kan B nih, itu jadi AB gitu. Ya, yaitu nilai rata-rata mahasiswa lah, belum bagus banget. Nah, terus next ke modul selanjutnya. Waktu itu modul belajar otot sama tulang, sama kulit waktu itu. Nah, itu bener-bener capek banget, Bos. Itu gue belajar anatomi itu bener-bener anatomi manusia sebanyak itu dengan bahasa Latin yang sangat aneh itu lumayan stres waktu itu. Jadi entah. Nih, gue kasih tahu bukunya, Bos. Ini namanya Sobota. Ya orang-orang FK pasti tahu lah. Jadi belajar kayak kayak gini. Otot-otot, tulang-tulang, saraf-saraf, itu banyak banget. Gambarnya seribet apa? Misal ini hidung nih. Ya ini kalau kita nyebutkan ya udah hidung kan. Kalau enggak bahasa kedokteran tuh enggak ada, bukan hidung. Di sini tuh namanya yang sini tuh dorsum nasi, di sini tuh apek nasi, di sini tuh namanya ala nasi, terus di sini tuh vestibulum nasi, terus cavitas nasalis, banyak bagiannya. Jadi nggak cuma satu doang. Setiap bagian spesifik di tubuh manusia itu ada namanya. Bahkan di tulang, bahkan di otot, bahkan di saraf. Pusing nggak tuh? Dan namanya tuh unik semuanya, nggak ada yang sama namanya. Beberapa sama sedikit, tapi itu semuanya namanya beda, Bos. Kayak misal ini auricula. Auricula tuh telinga. Telinga tuh ada lobulusnya, ada tragus, antiteragus. Emang gue tahu, Bos. Kayak gitu sebelumnya kan nggak tahu kan. Jadi pusing waktu itu. Banyak banget soalnya. Apalagi waktu itu masuk yang modul saraf.
Gue belajar saraf kan, gue belajar otak, gue belajar jalur saraf, bayangin anjir. Gue bayangin ada jalan saraf di sini, dia masuk kemana aja, dia menginervasi apa aja nih, dia menggerakkan apa saja, itu lumayan pusing sih bos, anatomi gila. Buat orang-orang yang paham anatomi, respect, respect, respect. Sorry ya, gue malah curhat nih. Ya, jadi di tahun pertama itu lumayan berat. Di samping itu, gue juga aktif, ya beberapa kali ikut lomba, video lagi-lagi. Waktu itu skalanya masih kampus sih, ya menang. Terus kita lanjut aja langsung ke tahun kedua kedokteran. Nah, di tahun kedua ini udah mulai sedikit santai. Karena jadwalnya nggak sepadat waktu tahun pertama. Jadi gue udah bisa mulai nge-gym, gue udah bisa memperbaiki tidur gue, terus ya udah lebih nyantai. Dan di tahun kedua ini gue tuh udah tahu polanya tuh kayak gini. Oh, nanti soal yang keluar tuh kayak gini. Kalau dosen ngomong kayak gini tuh baru ditekenin gitu gitu. Jadi udah kebayang. Oh, gini ya. Patternnya gini. Oh, bisa lah. Ya, tapi tetap aja nilai gue nggak setinggi itu, bos. Nilai gue tetap rata-rata. Tapi gue tetap rajin belajar sampai sekarang. Jadi kalau misal kalian melihat seorang mahasiswa kedokteran tuh lagi belajar, entah lagi di kafe dia belajar, entah lagi dia di motor dia belajar, entah lagi duduk dia belajar, percayalah, itu tuh bukan karena dia rajin, tapi karena kewajiban dia ya seperti itu. Ya kewajiban semua manusia belajar sih. Tapi buat anak kedokteran tuh belajar tuh adalah hal yang sangat wajar sekali. Juga karena kan yang kita hadapi kan manusia, kita nyawa manusia bos yang kita hadapin. Nah, alasan lain juga karena rempetnya mahal. Jadi menurut gua, rajin belajar itu bukanlah kebiasaan yang harus dicapai, melainkan garis hidup yang harus dijalani. Karena kita tuh sebagai manusia harus long life learner. Kita pembelajar sepanjang hayat. Kita nggak bisa nanti, oh udah lulus S1, itu berhenti belajar itu salah bos. Kita harus tetap belajar. Terus. Entah kamu udah jadi dokter, entah kamu udah jadi S3, itu nggak bisa berhenti belajar. Terus belajar. Biar apa? Biar kita tetap relevan. Biar kita nggak dimakan sama zaman, bos. Dan di tahun kedua ini, gue juga mulai aktif lagi mengikuti beberapa lomba. Pernah lomba speech waktu itu, lomba video juga. Dan itu lumayan buat nambah, ya itu lumayan buat portofolio nanti. Dan sekarang di tahun kedua, gue bisa ngomong kayak gini, bercerita ke kalian tentang tentang pengalaman gue. Gue punya waktu kan di sini buat ngomong sama kalian. Ya sebenarnya waktu tuh ada waktu sih, tapi waktu dulu itu kayak males gitu buat tag kayak gini. Karena kepikirannya belajar, ya udah gitu. Di tahun kedua ini, gue juga udah merasakan yang namanya OSCE atau ujian keterampilan klinis gitu. Jadi mulai gue tahun kedua ini gue udah belajar cara nyuntik pasien, bagaimana cara ngumpulin data, kita wawancara pasien gimana. Jadi feel menjadi dokternya tuh udah mulai kerasa gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini tuh bukan video motivasi, video ini cuma video pengalaman gue sebagai orang biasa yang sharing tentang dunia kedokteran. Mungkin kalian tuh sekarang jadi maba kedokteran atau sekarang kalian pengen bercita-cita jadi dokter kalian masih SMA. Kalian yang bisa gue kasih, kalian harus membiasakan diri kalian dengan belajar setiap hari, belajar. Dengan kalian udah terbiasa terus belajar setiap hari, kalian ketika masuk FK nggak kaget. Ya, saya Rizko, sampai jumpa.